Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul 2067. Film ini akan mengisahkan tentang kejadian di tahun 2067, yang mana bumi diambang kehancuran akibat kerusakan lingkungan. Manusia kini bergantung terhadap oksigen buatan semenjak tanaman atau tumbuhan di bumi telah mengalami kepunahan. Seluruh orang kini menggunakan masker oksigen buatan sebagai alat bantu pernafasan. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan tulisan jika dunia sedang berada di ambang kehancuran. Penyakit mematikan akibat berkurangnya jumlah oksigen kini telah menyebar di 100 negara dunia. Hal ini terjadi setelah tumbuhan terakhir di dunia yang berada di hutan Amazon telah ditebang. Kini, tumbuhan di dunia dipastikan telah punah. Kemudian, diperlihatkan beberapa orang yang sedang memperbaiki reaktor nuklir. Kini, para manusia bergantung terhadap energi nuklir yang digunakan sebagai sumber energi listrik di perkotaan. Di masa sekarang ini, seluruh orang berebut membeli oksigen buatan. Sebab kini oksigen di dunia tersisa 3,3% saja. Apabila oksigen tersebut telah habis, maka kehidupan manusia akan berakhir saat itu juga. Kemudian kita beralih ke seorang pria bernama Ethan. Ethan merupakan seorang yatim piatu serta pekerja di reaktor nuklir. Ethan tinggal bersama istrinya yang bernama Santi. Di sini, Ethan memberikan istrinya masker oksigen yang telah dibelinya. Di kondisi seperti ini, oksigen lebih berharga daripada segumpalan berlian yang mengkilap. Santi sangat menyukai pemberian dari Ethan. Namun, ketika Santi mendekati Ethan, tiba-tiba dirinya memuntahkan darah dari mulutnya. Hal ini tak lain karena penyakit oksigen yang menyebar di seluruh dunia. Keesokannya, saat Ethan sedang bekerja, tiba-tiba dia dipanggil oleh pemimpinnya yang bernama Regina. Di sini, Regina mengatakan jika Ethan akan diberikan pekerjaan khusus dengan bayaran yang sangat besar. Kemudian, Ethan yang saat itu sedang bersama dengan kakak angkatnya yang bernama Jude merasa kebingungan. Kemudian, Regina mengajak Ethan ke sebuah lab penelitian. Regina juga mengatakan jika tempat tersebut merupakan tempat kerja dari ayah Ethan dahulu. Lab ini sedang menguji mesin waktu yang bernama Chronokel. Mesin waktu ini terhubung dengan waktu di 400 tahun mendatang. Regina memanggil Ethan sebab mesin waktu ini memberikannya sebuah pesan yang tertulis untuk mengirim Ethan ke Chronokel tersebut. Namun, para peneliti belum menemukan cara mengembalikan Ethan jika memasuki mesin waktu tersebut. Regina juga menjelaskan jika mesin waktu ini menggunakan reaktor nuklir sebagai sumber dayanya. Ethan pun tak tahu harus berbuat apa. Sepulang dari kerja, Ethan dan kakaknya atau Jude mendatangi sebuah bar. Di sini tujuan mereka datang ke bar tersebut bukan untuk minum-minum, melainkan untuk membeli oksigen buatan. Ethan mengatakan kepada Jude jika pekerjaannya kali ini sama halnya dengan bunuh diri. Ethan juga memiliki seorang istri di rumahnya. Dirinya juga tak mungkin akan meninggalkan istrinya yang saat ini sedang sakit. Jude menjelaskan jika pekerjaan Ethan kali ini bukan hanya sekedar pekerjaan biasa. Kehidupan manusia kini berada di tangan Ethan. Jude meyakinkan Ethan untuk menerima pekerjaannya. Kemudian diperlihatkan masa kecil dari Ethan. Di sini, ayah Ethan yang merupakan seorang ilmuwan memberikan sebuah kado saat hari ulang tahun dari Ethan. Anehnya, kado yang diberikan oleh ayah Ethan berupa sebuah benda yang cukup aneh. Ayah Ethan mengatakan jika benda itu tak akan bisa dilepas dari tangan Ethan sampai kapanpun.
Kembali ke masa sekarang, di sini Ethan menceritakan kepada istrinya tentang penawaran pekerjaan barunya. Ethan mengatakan jika dirinya tak akan menerima pekerjaan kali ini, sebab dirinya tak tega untuk meninggalkan istrinya. Apalagi pekerjaan kali ini tak menjamin Ethan bisa kembali pulang hidup-hidup. Santi kemudian mendatangi Ethan dan mengatakan jika Ethan harus menerima pekerjaan tersebut, sebab mungkin saja orang di masa depan memberikan sebuah obat untuk mengatasi penyakit oksigen di masa sekarang ini. Malam harinya, Ethan yang berada di atap rumah mencoba melepas sebuah benda dari tangannya, namun usahanya pun sia-sia. Kemudian, saat Santi sedang tidur, Ethan memberikan sebuah kertas yang tertulis jika dirinya akan mencari jalan pulang. Santi yang berpura-pura tidur menangisi kepergian dari Ethan. Ethan kemudian menemui Regina untuk melakukan kesepakatan. Ethan mengatakan jika dirinya akan menerima pekerjaannya jika Santi atau istrinya diberikan 1 dosis oksigen. Regina pun menyetujuinya. Sebelum Ethan memasuki mesin waktu, Regina berpesan jika kehidupan manusia kini bergantung kepada Ethan. Ethan juga diberikan sebuah benda kecerdasan yang bernama Arjin. Kemudian, Ethan pun bersiap-siap untuk memasuki mesin waktu. Kakak Ethan atau Jude meyakinkan adiknya jika semua akan baik-baik saja. Lalu, mesin waktu tersebut pun dinyalakan untuk memindahkan Ethan ke 400 tahun mendatang. Saat tersadar, Ethan melihat dirinya yang kini berada di sebuah tempat. Kostum yang dipakai Ethan tiba-tiba mengalami kebakaran. Ethan juga merasa terkejut, sebab dirinya bisa bernafas dengan lega tanpa menggunakan masker oksigen. Kemudian, Ethan pun melihat-lihat ke sekitarnya. Dirinya pun merasa terkejut setelah melihat beberapa tumbuhan yang ada di tempat tersebut. Kini, pertama kalinya Ethan melihat bentuk tumbuhan secara langsung. Ethan kemudian mengaktifkan Arjin untuk mencari sinyal di tempat tersebut. Anehnya, tak ada satelit sinyal di masa sekarang ini. Ethan kemudian mendatangi sebuah bangunan di sebuah tempat. Setelah tiba di sana, dirinya menemukan sebuah mayat dengan bekas tembakan di kepalanya. Hal yang lebih mengejutkannya, kostum mayat tersebut tertulis jika namanya adalah Ethan. Di sisi lain, Ethan juga menemukan sebuah benda yang mirip dengan Arjin. Kini, Ethan pun menyadari jika mayat tersebut memang adalah dirinya. Ethan kemudian melihat sebuah benda di tangan mayat tersebut yang mirip dengan benda di tangan Ethan. Namun, di sini benda tersebut berwarna hijau, sedangkan milik Ethan berwarna merah. Ethan kemudian mencoba mengaktifkan Arjin milik mayat tersebut untuk memutar keman terakhir. Lalu terdengar sebuah suara perdebatan seseorang hingga terjadi penembakan. Kemudian, Ethan pun berencana mencari informasi di tempat tersebut. Saat malam harinya, Ethan mencoba membuat api dengan menggesekkan sebuah ranting kayu ke salah satu batu. Kini, untuk pertama kalinya Ethan melihat api di tempat terbuka. Ethan juga memakan sebuah buah yang entah jenis buahnya apa. Tak lama kemudian, Ethan pun mulai mengalami mual-mual setelah memakan buah tersebut. Ketika Ethan setengah sadar, dirinya melihat seseorang pria yang memberikan suntikan kepadanya. Saat tersadar, Ethan melihat Jude atau kakaknya yang kini berada di hadapannya. Ethan mengira jika Jude cuma halusinasinya saja. Pagi harinya, Jude menjelaskan jika jantung Ethan terdeteksi tak berdetak di masa lalu. Oleh sebab itu, Jude memaksa beberapa ilmuwan untuk mengirimnya ke masa depan, sebab Jude tak ingin melihat Ethan tewas. Kemudian, Ethan mengajak Jude untuk berkeliling di sekitar tempat tersebut. Ethan mengajak Jude ke sebuah bangunan yang terbengkalai. Pintu bangunan tersebut tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ethan dan Jude kemudian memasuki tempat tersebut. Di dalam tempat tersebut, terdapat sebuah mesin komputer yang mengucapkan selamat datang kepada Ethan. Benda yang berada di tangan Ethan tiba-tiba mengeras yang membuat tangan Ethan pun mengeluarkan darah. Dan kini, benda yang dipakai Ethan berubah warna menjadi hijau. Ternyata,
Tempat tersebut adalah tempat kronokel atau mesin waktu sebelumnya. Di mesin waktu tersebut tertulis jika 4 jam mendatang, portal menuju ke tahun 2067 akan dibuka, yang berarti Ethan bisa kembali pulang ke masanya. Kemudian, Ethan melihat beberapa rekaman mengenai mesin waktu tersebut. Tak disangka, pembuat serta pemimpin mesin waktu tersebut adalah ayah dari Ethan. Saat ayah dari Ethan berhasil mengoperasikan mesin waktu tersebut, dirinya melihat tulisan untuk mengirim Ethan ke 400 tahun mendatang. Padahal saat itu Ethan masih berusia anak-anak. Namun ketika Ethan akan melihat lanjutan rekamannya, tiba-tiba alarm tanda bahaya menjadi aktif dengan sendirinya. Alarm tersebut berbunyi sebab terjadi sebuah kebocoran di dalam reaktor nuklir. Hal ini pun akan memicu terjadinya ledakan jika tak segera diperbaiki. Ethan dan Jude kemudian berencana mendatangi tempat reaktor nuklir tersebut berada, yang tempatnya berada di tengah perkotaan. Ketika Ethan tiba di sebuah tempat, dirinya melihat kota tempat tinggalnya dahulu yang kini dipenuhi oleh tumbuhan-tumbuhan yang menjalar ke setiap gedung maupun apartemen. Dari sini dapat disimpulkan jika di masa sekarang ini manusia sudah benar-benar mengalami kepunahan. Tak ada satupun manusia yang tersisa. Namun, Ethan belum mengetahui dengan pasti mengenai pesan dari mesin waktu untuk mengirimnya ke tempat ini. Ethan dan Jude kemudian mendatangi apartemen tempat tinggal dari Ethan. Di sini, Ethan melihat sebuah tengkorak yang tak lain itu adalah tengkorak dari Shanti. Sebab dirinya menemukan sebuah kertas yang diberikannya kepada Shanti sebelumnya. Kemudian, Ethan pun teringat masa kecilnya dahulu, di mana saat Ethan dan ibunya hendak pergi ke sebuah tempat, tiba-tiba beberapa orang merampas masker oksigen dari Ethan dan ibunya. Hal ini pun membuat ibu dari Ethan harus mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian, Ethan yang tak bisa bernafas didatangi oleh Jude yang kemudian memberikannya masker oksigen. Dari sinilah awal mula Ethan memiliki kakak angkat. Kembali ke masa sekarang, terlihat Jude yang mencoba menenangkan Ethan dari kenyataan pahit ini. Seketika, perkataan dari Jude seperti halnya suara yang ada di dalam rekaman dari Arjin milik mayat yang ditemukan oleh Ethan. Dari sini, Ethan pun menyadari jika semua ini telah dilakukan oleh Ethan lain di masa sebelumnya. Namun, mereka yang teringat dengan kebocoran reaktor nuklir kemudian berniat untuk memperbaikinya. Di sini, Ethan mengorbankan nyawanya untuk memperbaiki reaktor nuklir di tempat tersebut. Dan ketika Ethan tak bisa bernafas, Jude pun langsung menghampiri Ethan dan menghancurkan kaca ruangan agar oksigen bisa masuk ke dalam. Dan akhirnya Ethan pun kembali tersadar. Di sisi lain, reaktor nuklir juga berhasil diperbaiki. Kemudian, Ethan dan Jude berencana kembali ke tempat mesin waktu sebelumnya. Di sini, Ethan masih melihat mayat tengkoraknya di tempat tersebut. Ethan pun menyimpulkan jika semua yang dilakukan sebelumnya masih belum bisa mengubah keadaan di masa lalu. Jude mengatakan jika semua ini adalah takdir. Jude meyakinkan Ethan jika semua telah berakhir. Ethan yang kesal pun kemudian teringat rekaman ayahnya sebelumnya. Di sini, dia pun melanjutkan rekaman video tentang ayah dari Ethan. Namun, Jude tiba-tiba mencoba memutus saluran rekaman tersebut. Ethan yang emosi pun mengunci Jude di sebuah ruangan. Di sini, Ethan pun kembali melihat rekaman video ayahnya untuk mengetahui jawaban dari semua permasalahan ini. Ternyata, dahulu ayah Ethan berencana untuk menghancurkan mesin waktunya, sebab dia sadar jika mesin waktu tersebut merupakan sebuah kesalahan karena melawan takdir Tuhan. Namun, Regina dan Jude kemudian mendatangi ayah dari Ethan untuk mengambil alih mesin waktu tersebut. Regina berencana menggunakan mesin waktu tersebut untuk mengirim beberapa orang ke masa depan. Jelas hal ini tak disetujui oleh ayah dari Ethan. Ayah Ethan pun mengatakan jika mesin waktu ini telah dikunci dengan DNA dari Ethan. Dan tiba-tiba, Regina pun menembak ayah Ethan hingga tewas. Tepat pada saat itu, Jude berhasil keluar dari ruangannya. Di sini, Ethan pun tak menyangka jika Jude merupakan partner dari Regina.
Ethan dikirim ke masa depan untuk mengaktifkan mesin waktu dengan DNA-nya. Dengan begitu, kedua mesin waktu ini dapat terhubung satu sama lain. Hal ini dilakukan agar manusia di masa lalu dapat dengan mudah dikirim ke masa depan. Ethan yang menyadari jika beberapa jam mendatang Regina akan mengirim orang ke masa depan, kemudian berencana menghancurkan mesin waktu tersebut. Jude kemudian mendatangi Ethan dengan menodongkan sebuah pistol. Ethan mengatakan jika kejadian akan sama persis dengan mayat dari Ethan yang lainnya. Ethan meyakinkan Jude jika dirinya tak boleh membunuhnya, sebab jika Ethan terbunuh, maka masa lalu tak akan berubah sedikit pun. Di sini, Jude pun memilih untuk bunuh diri. Jude melakukan bunuh diri ini sebagai ungkapan permintaan maafnya atas kesalahannya di masa lalu. Di sisi lain, benar saja Regina menyiapkan beberapa orang untuk dikirim ke masa depan. Namun, Ethan tak tinggal diam. Ternyata, pesan mesin waktu sebelumnya mengenai tulisan untuk mengirim Ethan adalah pesan dari Ethan itu sendiri. Di sini, Ethan pun menghapus pesan tersebut, sebab jika hal ini dibiarkan, maka waktu akan terus terjadi berulang-ulang. Saat Regina akan membuka portal, tiba-tiba muncullah tanaman dari mesin waktu tersebut. Di sisi yang berbeda, Ethan menghancurkan mesin waktu tersebut untuk mengakhiri ini semua. Beralih ke Shanti, di sini dia melihat berita tentang penemuan sebuah tanaman yang sebelumnya dipastikan telah punah. Kembali ke Ethan, di sini dia mengorbankan dirinya untuk tetap berada di masa depan. Hal ini dilakukannya untuk mengubah masa lalu. Ethan kemudian berencana mendatangi mayat dirinya yang berada di sebuah tempat. Benar saja, mayat itu pun kini telah menghilang. Ethan kemudian berlari untuk melihat perkotaannya yang sebelumnya terlihat seperti kota mati. Setelah tiba di tempat tersebut, Ethan pun merasa terkejut, sebab perkotaannya sebelumnya yang seperti kota mati kini menjadi kota yang hidup. Yang tak lain, Ethan berhasil menyelamatkan umat manusia yang sebelumnya dipastikan akan punah. Dan kemudian film pun berakhir.